Indonesia 2 hari berturut-turut tercatat sebagai negara dengan kasus harian tertinggi di dunia. Saudara, munculnya mutasi COVID-19 varian Omicron ini tentu menjadi hal yang harus diwaspadai semua negara di dunia mengingat tingkat penularannya yang sangat tinggi dan lebih mengkhawatirkan. Indonesia kembali dihadapkan pada lonjakan kasus COVID-19. Hal ini dikarenakan munculnya varian Omicron. Pandemi ini belum usai, jangan lengah. Mari bersama memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan 5M, 3T, dan vaksin. Pertama adalah mencuci tangan. Kapan kita mencuci tangan? Kita mencuci tangan yang pertama adalah sebelum makan dan minum. Kemudian yang kedua, setelah buang air besar dan buang air kecil, setelah berjabatan tangan dengan orang lain, kemudian setelah batuk atau bersin, dan setelah beraktivitas di luar rumah. Berikut adalah cara mencuci tangan yang tidak sesuai dengan aturan kesehatan. Cara mencuci tangan yang benar. Mencuci tangan dengan air yang mengalir, menggunakan sabun, membersihkan bagian telapak tangan, punggung tangan, jari-jari tangan, ujung-ujung kuku, lalu dibilas kembali dengan air yang mengalir. Mencuci tangan dengan air yang mengalir selama kurang lebih 40 sampai dengan 60 detik. Demikian cara mencuci tangan yang benar untuk pencegahan penularan COVID-19. M yang kedua adalah menggunakan masker. Menggunakan masker merupakan salah satu protokol kesehatan yang wajib dilaksanakan karena dengan menggunakan masker dapat melindungi kita dari terpaparnya virus COVID-19. Di Indonesia, disarankan untuk menggunakan masker secara double, yaitu masker medis dan masker kain. Ini adalah contoh penggunaan masker yang salah. Dan ini adalah penggunaan masker yang benar. Maskermu melindungimu, maskermu melindungiku. Adalah menjaga jarak. Contoh berikut adalah contoh yang salah. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi yaitu menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan Menteri Kesehatan RI dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum. Dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19, di sana disebutkan bahwa menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, ataupun bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Contoh berikut adalah contoh yang benar. Keempat adalah menjauhi kerumunan. Menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang harus kita lakukan. Menurut Kementerian Kesehatan, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Apabila semakin banyak dan sering bertemu dengan orang dan berkomunikasi dengan orang banyak, maka kemungkinan terinfeksi virus COVID-19 semakin tinggi. M yang kelima adalah mengurangi mobilitas fisik. Penerapan aturan kerja secara WFH dan WFO merupakan salah satu contoh penerapan untuk mengurangi mobilitas di luar rumah. Karena bekerja juga dapat dilakukan di dalam rumah. T pertama, tes T. Tes T merupakan pemeriksaan untuk mengetahui apakah seseorang telah terpapar virus COVID-19 atau tidak. Testing ini dapat menurunkan risiko penularan yang lebih marak. Testing bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu genos, swab antigen,
ataupun swab PCR. Adalah telusur atau tracing. Dalam telusur ini dilakukan penelusuran kepada orang-orang siapa saja yang melakukan kontak erat dengan pasien COVID-19. Yang dimaksud dengan kontak erat adalah seseorang yang telah berada dalam radius 1 meter dan waktu 15 menit bersama dengan orang yang telah terkonfirmasi positif virus COVID-19. Dalam telusur, ada hal yang perlu dilakukan, yaitu mengidentifikasi waktu yang tepat dari orang-orang yang berkontak dengan pasien COVID-19. Kedua, menginformasikan orang-orang yang mungkin terpapar virus COVID-19 serta mengisolasi orang-orang yang terjangkit COVID-19. Adalah treatment atau tindak lanjut. Tindak lanjut ini bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, isolasi mandiri di rumah dengan pengawasan dari tenaga kesehatan dan dokter dari puskesmas terdekat. Yang kedua, bisa dilakukan isolasi pada perawatan di rumah sakit. Kondisi yang perlu dirawat di rumah sakit pada seseorang yang terkonfirmasi positif COVID-19 adalah yang mengalami gejala seperti batuk, pilek, demam, dan yang lainnya. Sama berkolaborasi, bergotong royong, dan bersatu padu bangkit melawan COVID-19 menuju masa sehat bebas dari COVID-19. Selamat ulang tahun